Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa siyam minal akli wasurbi, innamas siyam minal lagwi wal rafas. Sadaqallahul azim. Para jamaah Masjid Nurul Hidayah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, 2 hari kita sudah menjalankan ibadah saum. Pada bulan ini kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan ibadah puasa kita dan amaliyahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita masih diberikan kekuatan untuk kita menjalankannya 1 bulan penuh dengan harapan apa yang dijanjikan Allah di bulan Ramadan ini kita dapat raih dengan sebaik-baiknya. Tentu Ramadan bukanlah asal-asalan, tapi ini agenda dari Allah khusus untuk umat Rasulullah. Karena di dalamnya kita diperintah untuk puasa wajib. Kalau merujuk pada satu ayat tadi yang dibacakan surat Al-Baqarah ayat 185, di situ ada 3 poin yang berarti pertama adalah iman, yang kedua puasa, yang ketiga takwa. Secara manajemen dalam Ramadan ini, iman adalah merupakan input, sedangkan puasa adalah proses, sedangkan takwa adalah outputnya. Kenapa Allah di dalam ayat itu tidak menyebutkan orang-orang muslim atau manusia, hanya menggunakan kalimat aman? Ini memang khusus, bukan sekedar ucapan, tetapi lanjut di dalam hati kita sudah meyakinkannya. Maka kita bersyukur dipanggil oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa, agar mengantarkan keimanan iman kita ini kepada derajat yang takwa, yaitu derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya puasa itu mendidik seseorang menjadi orang-orang yang jujur dan amanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa puasa? Puasa seperti saya tadi sampaikan di dalam mukadimah, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus di siang hari, tetapi puasa itu lebih dititik beratkannya kepada bagaimana kita mampu menahan dari lagwi dan rafas. Apa lagwi? Sesuatu yang tidak punya nilai. Apakah itu dosa atau tidak? Jadi tidak punya nilai, tidak berdosa dan juga tidak berpahala. Bagi orang-orang yang berpuasa yang tidak punya nilai pun harusnya tidak dilakukan. Kadang-kadang kita melihat YouTube itu banyak madarat ya, sebetulnya ketimbang kita manfaatnya. Anak-anak muda, tapi orang tua mungkin tidak terlalu beda ya. Lebih baik selama bulan Ramadan itu kita coba selektif ketika kita melihat YouTube. Kenapa? Kadang-kadang tidak bermanfaat, malah justru membangkitkan kita untuk berprasangka buruk. Apalagi yang sifatnya ropas.
yang mengandung dosa. Apakah itu ucapan, perbuatan, bahkan sikap sekalipun, itu harus dijauhkan. Kenapa? Karena ini bukan sia-sia, tetapi ini justru menimbulkan kita berdosa. Dan tidak ada nilai kita berpuasa, malah justru yang didapat adalah dosa. Maka untuk itulah di dalam berpuasa kita betul-betul mendidik kejujuran seseorang agar menjadi orang-orang yang beramanah. Jujur di dalam Islam merupakan sifat yang sangat harus dimiliki oleh seorang yang beriman. Nabi pernah menyampaikan di dalam sebuah hadisnya riwayat Muslim, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar." Wajib kalian memiliki sifat jujur, karena kejujuran akan membawa kebaikan-kebaikan, dan kebaikan akan menggiring kalian kepada kesuksesan, ke sorga, keberkahan dunia akhirat. Tapi ingat, hati-hati dengan kedustaan, kebohongan. Karena kebohongan pada dasarnya akan menggiring seseorang itu berbuat kejahatan. Dan ingat, kejahatan itu akan menjerumuskan kita kepada kehancuran. Maka satu cerita ketika zaman Umar menjadi khalifah, Umar selalu sidak, baik di malam hari maupun di siang hari. Pada saat siang hari, Umar mengadakan sidak jauh dari perkampungan keramaian. Ternyata pada saat itu melihat seorang anak muda yang sedang menggembala kambing. Dihampirinya, "Wahai anak muda, kau lagi apa?" "Aku sedang menggembala, Tuhan." "Berapa jumlah ini?" "Saya tidak tahu." "Terus ini punya siapa?" "Punya Tuhan." "Tuhan saya." "Apakah Tuanmu itu tahu ini jumlah kambing begitu banyak?" "Jangankan Tuhan saya aja yang setiap hari mengembala tidak tahu ini jumlah kambing ini." Kata Umar, "Kalau begitu, ini kesempatan, nak. Aku ini perlu 2 ekor karena kepentingan. Nggak usah bilang kepada Tuanmu, cukup aku denganmu. Tapi sedikit aja, murahkan dikit. Kau beruntung, aku juga beruntung." Dikatakan begitu bukannya dia bergembira menyambut dengan senang, tapi dia menundukkan kepalanya, langsung dia menangis. Langsung Umar merangkulnya, memegangnya. "Kenapa, ada apa, nak?" "Wahai Tuan, memang Tuan saya tidak tahu. Tapi saya tanya, fa'aina Allah? Di mana Allah?" Bayangkan. Langsung Umar merangkul. Kata Umar, "Nak, semoga dengan kata-katamu itu Allah akan berkahkan." Apa? Umar langsung pulang, manggil anaknya yang disebut Abdullah bin Umar, mengungkapkan ridho Allah surga. Tentu mau. "Ayo datang." Ke tempat itu dibawa Abdullah bin Umar itu. Kemudian lalu dia tanyakan, "Bawa anak ini kepada tuannya, bebaskan anak itu, dan kemudian belilah sebahagian daripada dombanya, berikan kepada anak muda itu." Ini yang disebut dengan keberkahan. Nah, kalau sebab itulah kejujuran harga mati di dalam orang-orang yang beriman. Konteksnya kalau ditarik kepada kita, pemimpin kita, kalau jujur, saya yakin kok. Yakin Indonesia itu akan aman, nyaman, tentram, damai, dan penuh dengan keberkahan. Karena seluruh yang ada di negara-negara ada di Indonesia. Tidak semua yang ada di Indonesia ada di negara yang lain. Tapi kenapa nasibnya? Karena ketidakjujurannya di atas kita. Saya yakin kalau pemimpin-pemimpin kita betul-betul pada jujur, amanah,
Indonesia tidak ada yang miskin. Doakan kita dengan puasa. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin sekarang betul dia memiliki karakter kejujuran dan amanah. Sehingga insya Allah Indonesia akan kembali menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sedikit lagi, kejujuran tidak semata-mata itu. Imam Ghazali mengatakan, jujur itu ada 3. Jujur li nafsi, jujur terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, jujur li ghairi, jujur dengan sesama manusia. Dan yang ketiga, jujur itu li khaliqi, dengan Tuhannya. Nah, sekarang kita uji bagaimana kita jujur dengan diri sendiri. Puasa pada dasarnya membuka tirani yang membelenggu diri kita dengan jiwa kita, sehingga kita betul-betul menempatkan diri kita yang sebenarnya. Siapa kita? Kita ini ada seorang hamba. Apa makna hamba? Seorang hamba adalah secara definitif adalah orang yang tidak pernah merasa memiliki apa-apa dan dimiliki oleh siapa-siapa kecuali milik Allah. Sehingga di dalam diri kita tidak ada kesombongan terhadap diri kita sendiri. Tidak ada aku-akuan. Semua yang ada pada diri kita, di luar kita, ini hanya titipan Allah yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Kullun ulaika kana mas'ula. Semua yang dititipkan akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah nanti. Yang kedua, kejujuran kita li ghairi, dengan sesama manusia. Kita tahu bahwa manusia pada dasarnya di hadapan Allah sama. Sehingga yang terjadi ketika kita jujur dengan mereka, saling asah, saling asih, saling tolong menolong, saling bantu membantu, sering memberi atau saling memberikan nasihat dan nasihat supaya menjadikan kebaikan semuanya. Tidak ada keakuan, tidak ada kesombongan, tidak ada kita semua merasa yang lebih tinggi, karena semua yang dimiliki oleh titipan semuanya. Harta kekayaan titipan, jabatan titipan, kedudukan titipan, bahkan istri, anak, dan juga lain-lainnya, itu hanya titipan Allah. Bagaimana kita bisa sombong dengan mereka bahwa itu hanya titipan Allah? Hanya orang-orang yang tidak tahu itu adalah titipan, baru dia akan sombong, dan baru dia itu adalah kagum. Maka oleh sebab itulah ketika kita jujur dengan sesama manusia, itulah yang tercipta seperti mana zaman Rasulullah yang disebut dengan awal sabiqun, generasi pertama. Antara persatuan Muhajir dengan Ansor, itu tercipta suasana yang kondusif lahir batin. Dan itu sejahtera lahir batin, luar biasa. Dan yang terakhir, jujur li khaliqihi, jujur terhadap Allah sang pencipta. Apa? Kita jujur, kita hanya taat, patuh, dan tunduk kepadanya. Taat dengan menjalankan segala perintah-perintahnya. Patuh, kita menjauhi larangan-larangannya. Dan tunduk menerima atas ketentuannya. Ketika kita melaksanakan perintah, tidak ada intervensi kepentingan lain, semata-mata mengabdikan diri kepada Allah. Dan ketika kita meninggalkan segala larangannya, bukan karena tidak ada kesempatan dan karena tidak punya kekuatan, tapi didasarkan karena Allah. Ketika sudah kita berusaha maksimal, Allah memberikan ketentuan kepada kita, ternyata tidak sesuai dengan keinginan, maka orang-orang yang tunduk, dia ridho atas segala ketentuan Allah. Bila sesuatu yang tidak disenangi, dia sabar. Dan dia kalau ditentukan oleh Allah yang sesuai dengan keinginan, maka dia menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Sifat jujur, amanah, syukur, dan sabar, ini adalah produk orang-orang yang beriman. Makanya tujuan puasa pada dasarnya membentuk manusia-manusia yang bertakwa, insan bertakwa, yang mudah-mudahan kita dijauhkan dari berbagai dosa dan noda. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.